Ya, halo guys. Jadi sekarang tanggal 5 Januari 2023. Pas gua ngerekam video ini jadi eh, pada waktu ini gue lagi ngerasain ya sedih lah. Sedih karena ada info salah satu teman gua meninggal dunia. Walaupun baru kenal tapi bisa dibilang rekan lah. Kondisinya gue ngerekam video ini cuma buat pengingat aja. Jadi gue pernah ngerasain 2 kali nemenin sakaratul maut. Dua-duanya orang yang gue sayangin. Yang pertama di tahun 2013, yang kedua 2021. Ini cuma buat pengingat, terutama buat gue khususnya, nantinya buat istri gue, buat anak-anak gue, buat keluarga gue terutama. Jadi sebenarnya ini tentang kehidupan sih. Lebih kepada kita semua punya kesibukan masing-masing. Ini sekali lagi ini cuma dari perspektif gue. Jadi boleh setuju, boleh nggak setuju. Sekali lagi ini cuma persepsi gue aja. Kalau misalnya kita hidup itu pasti ada matinya. Nggak ada yang abadi lah untuk benda hidup. Walaupun bisa hidup lama, tapi tetap ada waktu kapan matinya gitu, atau kapan meninggalnya. Jadi kondisinya banyak setelah gue mengalami sejak 2013 itu, terutama pengalaman gue pribadi, gue lebih menghargai waktu ya. Jadi awal-awal tuh gue agak ngoyo lah kerjaan gue ngejar, karena memang gue berasal dari orang yang kurang punya. Jadi fokusnya mungkin lebih ke materi yang gue kejar gitu. Awal-awal jadi kerja sampai malam, sampai nginep malah di kantor lembur segala macam. Sabtu Minggu tetap kerja buat nyari materi lah kan, nyari duit. Nah, sejak 2013 itu gue agak ngurangin. Jadi lebih jadi flashback sedikit ya. Jadi karena gue nemenin orang yang gue sayangin sampai sakaratul maut, sempat kepikiran gue sampai bunuh diri 2 kali. 2013 itu umur gue baru 23 tahun by the way. Jadi itu cobaan berat yang gue alami di usia yang masih muda banget lah kayak gitu, yang sebenarnya belum siap buat nerima cobaan yang kayak gitu kalau boleh jujur. Jadi semenjak kejadian itu tuh gue ada yang lebih mahal daripada materi, itu waktu. Karena kalau misalnya materi lu nggak bisa beli sekarang, walaupun di masa mendatang ada fluktuasi harga, tapi tetap bakal bisa lu beli sih. Ya caranya lu bisa cari duit yang lebih banyak atau lu nabung. Cuman kalau misalnya waktu lewat, nggak bisa lu beli waktu itu. Makanya gue sejak 2013 kesini itu lebih menghargai waktu sih. Jadi kalaupun misalnya ada kerjaan yang sebenarnya masih bisa dikerjain besok, ya udah besok. Karena waktu untuk keluarga terutama ya, buat yang udah keluarga itu nggak bisa dibeli. Lu punya anak dari mulai bayi lahir, tumbuh, lu nyaksiin anak lu berkembang secara langsung. Bukan lu ya, tapi gue puas sih melihat perkembangan anak gue secara langsung tanpa dilihat dari medsos atau hanya video call kayak gitu. Karena banyak sekarang pasangan yang LDR, walaupun memang ada minusnya gue dari sisi materi gue begini-begini aja.
enggak, cuman yang penting cukup lah kalau buat gue gitu. Sekali lagi nih gue ya, jadi dari perspektif gue, boleh setuju boleh enggak. Jadi gue lebih kerja secukupnya kalau emang, terutama tapi kontrak kerja pun memang jam 8 sampai jam 5 kan jam kerjanya. Jadi gue nggak terlalu ngoyo buat ngejar, karena waktu buat di rumah walaupun gue cuma ngelihat sebentar buat keluarga gue, tapi itu mahal sih harganya. Komunikasi walaupun cuma di malam hari dan pagi hari dengan keluarga, Sabtu Minggu itu nggak bisa dibeli. Dibilang punya banyak teman dari sisi pekerjaan dan dari sisi link, mau itu sekolah, mau itu relasi lainnya, pekerjaan dan lainnya, komunitas. Kalau misalnya pada suatu waktu lu dan keluarga lu misalnya, atau salah satu lu atau keluarga lu mengalami kesulitan, baik itu materi, baik itu kesehatan, jarang sih teman yang datang. Justru balik lagi ke keluarga, kantor apalagi, walaupun ada tunjangan segala macam. Makanya gue lebih bilang mau itu saudara mau teman, kalau buat gue itu pada saat sulit dia datang, dia yang apa ya, dia yang bisa malah gue anggap saudara sih, walaupun gak ada tali sedarah gitu. Karena momen pada waktu lu saat sulit ada yang nolong dengan ikhlas, pasti gak akan lu lupain. Karena momen itu yang paling lu butuh. Jadi pada saat senang orang pasti banyak datang. Contoh kalau misal lu nikah, lu habis ada acara apa, diundang dia datang, ya wajar karena diundang gitu. Cuma pada saat lu susah, berkebutuhan, misal waktu case gue 2013 itu gue nemenin sampai sakit orang yang gue sayangin, itu ada saudara ataupun teman yang datang nengokin aja, bilang sabar aja, itu udah senang. Ada juga yang membantu, alhamdulillah. Dua sih, ada dua hal pokoknya di dunia ini yang paling mahal menurut gue. Satu, waktu nggak bisa dibeli. Dua, kesehatan. Karena dua hal itu, sepengalaman gue ulangin, sepengalaman gue, sesulit-sulitnya lo menghadapi dua hal itu, keluarga yang bakal paling ikhlas bantuin. Temen ada juga, alhamdulillah, yang datang pada saat kesulitan, sangat gue hargai. Jadi saran gue kalau misalnya, sekali lagi buat gue sendiri, jadi kalau anak-anak gue nonton nanti kalau udah gede, kalau misalnya nanti jadi pengusaha, alhamdulillah. Kalau jadi pekerja pun alhamdulillah. Cuman ingat, waktu sama kesehatan diri sendiri paling mahal. Gak usah mikirin orang lain dulu, pikirin aja diri sendiri. Jadi tahapannya pikirin diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri udah selesai, udah seneng, udah semuanya tercukupi, baru aja mikirin orang lain gitu. Soalnya kalau misalnya kita susah sendiri, nanti yang bakal repot keluarga kita juga yang paling dekat, kayak gitu.
Jadi kalau misalnya ada waktu luang, utamain buat keluarga. Malam Sabtu Minggu utamain buat keluarga. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang pengen dikejar, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi resikonya ditanggung masing-masing. Mau nyari uang tambahan di luar jam kerja juga nggak apa-apa, tapi resikonya ditanggung masing-masing, kayak gitu. Dan yang paling penting, balik lagi ke awal, umur nggak ada yang tahu. Kayak tadi gue bilang 2013 itu umur gue masih 23 tahun. Orang yang gue sayangin juga umurnya masih segitu, 23 tahun juga. Umur nggak ada yang tahu, jadi kalau misalnya lo mau senang, lo mau happy sekarang. Ada yang bilang lo ngejar materi supaya masa depan buat lo, buat anak-anak lo nanti nggak susah atau senang di masa mendatang. Makanya ini cuma perspektif gue sih, karena senangnya orang itu masing-masing beda. Sejak 2013 gue mikirnya kapan gue seneng. Sekarang gue seneng. Jadi gue kerja seperlunya, penghasilan secukupnya, dan waktu, menyediakan waktu secukupnya. Jaga kesehatan juga secukupnya. Karena yang paling mahal waktu dan kesehatan. Itu aja persepsi gue ya. Jadi boleh setuju, boleh enggak, tapi buat keluarga gue, buat istri gue, buat anak-anak gue, anak-anak papa, semangat. Yang penting apapun yang nanti kakak Aisyah, dede Isa lakuin ke depan, yang penting kalian senang, lakuin apa yang kalian senang. Itu aja. Thank you.